Lagi dan lagi, judi online lagi, ujung-ujungnya pinjol lagi, rungkat lagi, keluarga sengsara. Udah banyak yang ketangkep karena make, masih aja ada yang berani make lagi, ketangkep lagi, keluarga sengsara. Begitu aja terus tuh lagi-lagi, nggak ada otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdi Rifki. Berbagi kebaikan di dalam keresahan. Teman-teman ngops dimanapun berada, semoga selalu sehat dan sukses selalu. Sorry ya, agak-agak berapi-api ya, karena memang episode 9 ini benar-benar meresahkan. Sebenarnya udah dari lama ini pengen gue bawain ya, tapi gue tahan-tahan. Beberapa waktu lalu gue baca berita terjadi lagi aktor ternama papan atas ditangkap karena make. Lu tahu lah ya make apa? narkobrah lagi. Video perdana gue tuh spesial, gue bahas soal narkobrah. Nggak lama setelah itu si aktor papan atas itu ketangkep make itu lagi. Aduh. Dan masih anget, belum lama juga musisi ketangkep juga karena make. Terus juga artis yang biasa malang melintang main sinetron, istrinya cantik banget, blasteran, udah punya anak, make juga. Keluarganya sengsara. Apa kabarnya dong anak istrinya dong? Dan selalu ada aja gitu kabar-kabar orang-orang sekitar gua masih jadi pengikut Simbah Zeus. Itu juga spesial banget, gua udah ada videonya juga tentang Simbah Zeus ini. Kalian bisa cek lagi deh playlist gua kayaknya. Selalu ada aja gitu berita-berita yang bikin keluarga sengsara karena judol dan narkops. Begini guys, dari zaman dulu ya guys ya, pemerintah, pemimpin, raja, presiden selalu berusaha menekan angka kemiskinan, menekan kebodohan. Supaya apa? Supaya kerajaannya, supaya negaranya bisa dihuni, bisa diisi oleh rakyat atau bangsanya yang unggul, yang cerdas, yang hebat, yang makmur sejahtera. Tapi rasanya makin kesini menjadi rumit dan sulit. Kenapa? Karena selalu aja ada gitu segelintir orang, pihak-pihak, oknum-oknum yang membodohi diri sendiri, bahkan membodohi orang lain agar mereka bodoh bersama. Ada juga orang yang dengan sengaja malah loncat terjun bebas ke jurang kemiskinan. Karena apa? Obat-obatan kenikmatan. Karena apa? Perjudian. Dan sekarang muncul Simbah Zeus bin Fulan, judi online. Kayak muak gak sih? Kayak bosan gak sih denger ini mulu gitu? Gue juga baca berita ini mulu yang keluar.
Yuk, bisa yuk, stop yuk. Pelan-pelan yuk. Ngops lah. Dari dulu sampai sekarang gue masih coba berpikir ya, masih coba menerka-nerka, menebak-nebak. Sebenarnya apa sih tujuan utama atau motif para pelaku perjudian, para player judol, para pengikut Mbah Zeus bin Fulan? Apakah mereka hanya ikut-ikutan, iseng-iseng berhadiah, atau mereka memang benar-benar mengejar jalan pintas menuju kekayaan? Atau memang ini hanya sebuah passion, hobi? Kita coba jujur-jujuran deh, kita coba buka-bukaan. Lu lihat sekitar, coba lu riset, coba lu tarik testimoni. Mereka sekarang punya apa? Apakah mereka ada yang sukses, berhasil, kaya raya? Enggak kan? Malah endingnya hampir bisa ditebak. Endingnya hampir sama. Ujung-ujungnya keluarganya sengsara. Karena rungkat, kelilit pinjol, didatengin orang, dicari, dikejar sana sini. Sengsara, ujungnya sengsara. Jadi passion, hobi macam apa yang ujung-ujungnya sengsara begitu? Jadi apakah itu jalan lu menuju kesuksesan, kekayaan, apalagi kebahagiaan? Gini guys, orang kerja udah lama, jujur, belum tentu dia kaya. Mau gajinya besar atau gajinya yang pas, setidaknya kan minimal banget kebutuhan utama mah tercukupi dulu gitu loh. Soal dia bisa kaya apa enggak, ya balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Lu mau bersyukur apa enggak, dan bagaimana gaya hidup lu, dan bagaimana lu mengelola keuangan lu. Jadi kalau memang lu mengejar kekayaan, kebahagiaan lewat jalur judol, perjudian, menjadi pengikutnya Mbah Zeus bin Fulan, ini bukan jalannya guys. Percaya deh. Terus yang make juga, aduh. Di video sebelumnya beberapa kali gue kayaknya bilang ya bahwa ya namanya hidup guys, pasti ada aja masalah, pasti ada aja persoalan. Repetitif sih sebenarnya, pengulangan. Ya gitu-gitu aja. Kadang kita seneng, kadang segalanya mudah, indah. Kadang beberapa kali juga terasa susah. Kadang kita diberikan kesedihan. Ya normal guys, yang namanya hidup. Gue juga pernah bilang bahwa badai itu pasti akan datang. Bagaikan badai besar yang menerjang tanpa ampun. Ketika lu terombang ambing di tengah lautan dan telanjang, mungkin lu akan tenggelam. Tapi lu punya pilihan, apakah lu mau berusaha untuk berenang ke permukaan, atau memang lu memilih untuk tenggelam dan semakin dalam. Ketika lu ngerasa lu adalah orang yang paling menderita, ketika lu ngerasa hidup lu yang paling susah, percayalah guys, di luar sana banyak yang jauh lebih susah daripada lu.
Dan sadarilah guys, banyak orang di luar sana yang tetap sukses, hidupnya bahagia, sukses berkarya tanpa perlu make aktor papan atas, atlet ternama, sukses, bergelimang harta, bahagia tanpa perlu make. Mereka bilang alasan make adalah supaya mereka rileks, supaya mereka bisa lebih pede menghadapi persoalan, menghadapi masalah hidup. Kan bisa healing. Pantai banyak, gunung banyak, puncak ada, anime, game, bejibun tuh. Jadi kenapa harus make? Bukan cuma lu yang hidupnya punya masalah guys. Lu sebut deh siapa artis-artis papan atas di Indonesia deh, yang kaya raya, yang sukses. Lu pikir hidup mereka gampang? Di depan kamera terlihat cengar-cengir, ketawa ketiwi, bawa mobil mewah, hartanya banyak. Itu semua mereka raih dengan tidak mudah. Mereka berjuang meniti karir, berbisnis, berdagang, punya skill, berkarya. Dan yang pasti bukan lewat judol. Dan gak perlu make. Sengsara ujungnya. Dan yang menjadi korban ya orang-orang tersayang. Gini deh guys, daripada lu judol, daripada lu make, mending lu nonton anime dah. Sumpah, mending lu nonton anime atau lu main game, mabar sini, busreng bareng kita, kumpul dengan kawan-kawan sambil ngops lah, sambil ngopi-ngopi. Ya tapi tetap ingat proporsional, ingat waktu. Ya waktunya sholat, ibadah, waktunya makan ya makan, waktunya kerja ya kerja. Daripada lu judol, daripada lu make, menyengsarakan diri, menyengsarakan orang lain. Teman-teman ngops, buat kalian yang mampu menemukan dan memahami apa hobi kalian, apa yang paling kalian senangi, sukai, gemari, dan apalagi perlahan kalian menguasainya. Tentunya hal positif, apalagi ternyata menghasilkan, membuat kalian merasa lebih baik tanpa harus menyengsarakan diri, tanpa harus menyengsarakan keluarga atau orang lain. Bersyukurlah guys. Ini jadi buat teman-teman, barangkali keluarganya punya hobi, entah itu mancing, olahraga, entah itu hobinya nonton anime sekalipun, entah punya hobi main game, mabar mulu doi, pusreng mulu. Biarin aja guys, please biarin aja, jangan dilarang-larang. Minimal banget mereka punya hobi yang membuat mereka terhindar atau teralihkan dari judol, dari potensi make. Selama masih proporsional ya, selama masih ingat waktu. Justru gue khawatir yang gak punya hobi, yang gemar menyendiri,
Ini yang begini-begini nih, yang biasanya rentan terkena hasut, bujuk rayuan Mbah Zeus bin Pulan. Dan ujungnya iseng-iseng berhadiah. Ujung-ujungnya judol atau diam-diam terlahap oleh obat-obatan kenikmatan. Tahu-tahu didatengin orang kan terlilit pinjol karena rungkat main judol, tahu-tahu ditangkap karena make. Justru gue ngeri yang main kayak begitu, guys. Jadi biarin aja kalau punya hobi, selama hobinya masih aman-aman aja, selama masih proporsional, biarin aja. Dan buat teman-teman, barangkali punya teman yang begitu, yang hobi judol masih make, please guys, dirangkul, kasih paham baik-baik, ajak dia mancing, ajak dia main futsal, ajak dia nonton anime sih biasanya nggak rame-rame sih. Ajak dia mabar deh, ajak dia push rank, biar dia nggak merasa sendiri, biar dia nggak merasa jadi diri yang paling menderita, suram sendirian, agar mereka terhindar dari potensi make, agar mereka juga nggak tertarik jadi pengikutnya Mbah Zeus bin Pulan. Kita nggak tahu, barangkali 1-2 langkah kecil kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita untuk terhindar dari sesuatu yang akan menyengsarakan mereka. Percayalah guys. Ayo mabar. Ayo ngopi. Ngops lah. Oke teman-teman ngops. Dengan segala kerendahan hati, please banget, stop judol and say no to narkops. Berhenti atau jangan pernah menyengsarakan diri sendiri dan orang lain, apalagi itu orang-orang tersayang. Dengarkan nasihat orang tua dan terimalah kebaikan dari siapapun juga. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang ia sampaikan. Selama masih ada kebaikan di dalamnya, tidak ada salahnya kita terima, kita pahami, kita resapi. Sebaliknya, walaupun dari orang yang hebat, yang paling kalian hormati, jika yang disampaikan adalah hal yang keliru, apalagi menyampaikan dan mengajarkan hal yang tidak baik, kalian punya hak untuk menolak. Mari bersama-sama belajar menjadi lebih baik. Jangan pernah bosan berbagi kebaikan. Karena ingat, tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk berbagi kebaikan. Oke teman-teman ngops yang masih setia mendengarkan dan mensupport gue, barangkali gue ada benarnya dan bisa membuka mata, hati, pikiran teman-teman. Ya alhamdulillah. Atau pastinya gue ada salah, ya mohon maaf ya. Kalian bisa tambahkan dan koreksi gue di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat dan sukses selalu.
ngops lah.